Iya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, waktu sudah jam 9, kita akan segera mulai 1 jam bersama renungan harian pagi ini. Sekali lagi, kami mewakili tim menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di acara 1 jam bersama renungan harian hari ini, dan acara akan dihantarkan oleh Pak Sony, dan nanti kita akan mendengarkan sharing dari penulis renungan harian hari ini. Monggo Pak Sony, waktu kami serahkan. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, selamat pagi sahabat renungan harian. Ya, salam. Senang kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Bila pagi hari ini kita bersama-sama dalam acara ini, 1 jam ke depan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, dan kita rindu apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita. Dan dalam acara ini, kami rindu Bapak Ibu juga bisa menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat Anda tadi pagi bersaat teduh, dan biarlah kita berbagi satu dengan lainnya. Dengan berbagi kita bisa diperkaya, bahkan iman kita boleh diteguhkan kembali. Dan tujuan dari acara ini yaitu menggiatkan kita untuk giat kecintaan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati kita, dan kita akan percaya 1 jam ke depan kita akan mendapatkan berkat sesuatu dari Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat cuaca yang indah. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih kami boleh masuk dalam bulan Mei ini Tuhan. Semua ini karena pernyataan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan kami rindu biarlah acara ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami berdoa kiranya Kau urapi kami semua Tuhan. Bahkan setiap peralatan kami pakai, baik handphone, laptop, baik listrik, baik sinyal, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh fokus kepada-Mu pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu Pak Yudi yang akan men-sharingkan melalui tulisannya pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar boleh diberkati. Kami juga berdoa setiap kami pribadi masing-masing akan menyaringkan apa yang Tuhan taruh di kehidupan kami, dan itu biarlah menjadi berkat juga untuk kami sesama yang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kepada-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menangkap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memulai acara ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pagi hari ini dengan sukacita. Mari karena arahkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kenaikan pujian ini, biarlah melalui pujian ini menjadi satu pujian harum di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kenaikan pujian bersama-sama. Mari kita menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Kita akan percaya setiap pujian naikkan, Tuhan sangat disenangkan. Hanya
Inilah kerenungan kita pagi hari ini. Kita ingin bersama-sama menyerahkan Tuhan yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Melalui pujian ini, menaikkan dari dasar hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu menyenangkan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kita yakin dan percaya ini kerinduan kita kepada Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita ingin bersama-sama merindukan akan firman Tuhan, merindukan Tuhan berbicara di depan kita. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dari audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita mendengarkannya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Renungan hari ini berjudul Misionaris bagi Keluarga. Ketika mendengar kata misionaris, hal apakah yang akan kita jelaskan tentangnya? Dapatkah Anda menyebutkan nama seorang misionaris yang Anda kenal dan menceritakan sekilas tentang kehidupan mereka?
Kita mungkin bisa menyebut beberapa nama dan mengetahui perjalanan iman mereka dari buku-buku biografi. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa di dekat kita ada sesosok pribadi yang sangat kita kenal? Dia adalah ibu kita. Ketika memikirkan sosok ibu, saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang misionaris, kita tidak harus ditahbiskan. Lois dan Eunike mungkin tidak dipanggil secara khusus untuk pergi jauh demi memberitakan Injil. Misi mereka mungkin begitu sederhana, yakni hanya menjadi ibu rumah tangga bagi anak dan bagi keluarga. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak hanya membesarkan Timotius, tetapi juga menabur benih iman. Kesamaan dengan para misionaris kenamaan seperti Paulus adalah keduanya mempunyai keberanian besar. Lois dan Eunike mungkin bisa dengan mudah meninggalkan Timotius untuk kesenangannya sendiri. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Mereka mengorbankan banyak hal demi memikirkan masa depan Timotius. Betapa bahagianya memiliki seorang ibu yang misioner. Dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang misionaris. Orang-orang yang berjiwa misi untuk hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus dalam perilaku kita, dan mengerjakan apapun yang menjadi tugas kita, dan memastikan setiap orang terberkati melalui kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita adalah para misionarisnya. Ya, baru saja kita mendengarkan dari audio renungan harian pada pagi hari ini yang berjudul Misionaris bagi Keluarga. Dan kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita, yaitu secara langsung penulisnya, yang Bapak Samuel Yudi Susanto. Ya, apa kabar Pak Yudi? Sehat Pak? Ya, selamat pagi Pak Sony. Sehat Pak Sony. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama pagi hari ini mendengar langsung dari penulisnya yang pagi hari ini oleh Bapak Samuel Yudi Susanto. Ya, kami silakan Pak. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi, shalom kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kasih karunia dan memberi kesehatan, kekuatan buat setiap kita. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Pelayanan Gloria yang sudah memberi kesempatan kepada saya selaku penulis ya renungan harian pada pagi hari ini untuk bisa bersharing ya atau berbagi melalui tulisan yang baru saja kita dengar, dan kita percaya ada banyak sekali berkat yang boleh kita terima melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, tidak lupa Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional ya. Jadi kalau setiap tanggal 8 Mei ya ada beberapa negara, banyak negara di dunia ini yang merayakan Hari Ibu Internasional. Nah, dan biasanya ketika hari itu tiba, maka para anak-anak itu akan memberikan bunga gitu ya, bunga sebagai tanda bahwa mereka itu respect kepada ibu mereka yang sudah membesarkan dan juga berterima kasih atas jasa-jasa yang sudah mereka berikan di dalam kehidupan mereka sampai selama ini gitu. Nah, saya sempat browsing, baca-baca. Nah, ternyata di negara kita di Indonesia itu tidak ikut merayakannya Bapak Ibu ya. Namun
biasanya di Indonesia itu merayakannya di bulan Desember ya. Kalau tidak salah tanggal 22 ya, 22 Desember. Nah, tapi sekali lagi, sekalipun hari ini kita tidak turut merayakannya, tetapi saya ingin memberikan penghormatan yang sedalam-dalamnya untuk para wanita, gitu. Untuk para ibu-ibu, ya, mengingat betapa besar pengorbanan yang mereka berikan. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini kita juga akan mempelajari ada dua tokoh wanita, yaitu yang pertama bernama Lois dan yang kedua adalah Eunike. Lois adalah nenek dari Eunike dan Lois adalah nenek dari Timotius dan Eunike ini adalah ibu dari Timotius ya. Nah, kita bisa belajar dari kedua tokoh ini sekalipun kedua nama ini hanya disebut di dalam pasal ini ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 itu satu-satunya yang mencatat kedua nama mereka, tetapi nama mereka itu ternyata diingat oleh seorang misionaris besar, seorang rasul besar yang bernama Rasul Paulus itu. Nah, kitab 2 Timotius sendiri, 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus ya menjelang hari kematiannya. Dan saat itu Rasul Paulus sedang berada di penjara, dia menjadi tahanan negara Roma ya, karena dia sudah begitu luar biasanya memberitakan Injil dan menjadikan daerah-daerah yang ada di Roma itu supaya orang-orang itu bisa mendengarkan Injil dan menerima Injil keselamatan. Tetapi dampak atau akibat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia harus menghadapi sebuah kenyataan pahit, yaitu dia harus dipenjara. Nah, dalam situasi di penjara itu Rasul Paulus merasakan ya saat-saat di mana dia itu merasakan begitu sedih hatinya. Kenapa? Karena di saat itu juga banyak sekali para sahabatnya itu meninggalkan dia. Jadi boleh dikatakan bahwa Rasul Paulus sedang sendirian pada waktu itu. Nah, di saat itulah dia itu ingat kepada salah seorang anak didiknya yang dia sebut itu Timotius. Dia juga disebut di ayat-ayat awal tadi, anakku kekasihku. Itu artinya menunjukkan sebuah hubungan kedekatan yang luar biasa. Dan Timotius lah yang selama ini selalu ada di samping Rasul Paulus, membantu pelayanannya. Beberapa kali dia bersama Paulus memberitakan Injil, dan dia juga tercatat adalah seorang yang 6 kali membawa surat Paulus yang disebarkan kepada beberapa jemaat. Jadi sangat luar biasa sekali hubungan kedekatan antara Rasul Paulus dan Timotius. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam surat ini kemudian Rasul Paulus menyebut tentang Timotius adalah seorang yang begitu luar biasa imannya, ya. Dan apa yang disebutkan di dalam ayat yang kelima, ya, menjadi sebuah jawaban kenapa Rasul Paulus itu bisa melihat bahwa Timotius ini memiliki pertumbuhan iman yang begitu baik, ya, sehingga dia pun pada akhirnya mau memberikan diri, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan ternyata Rasul Paulus menyebut 2 nama di balik pertumbuhan iman dari Timotius, yaitu yang pertama Lois neneknya dan yang kedua Eunike sebagai ibunya. Dan Rasul Paulus sangat memuji kedua orang ini, ya, sebagai seorang ibu. Rupanya mereka ini sejak kecil ya selalu mengajarkan, ya, mewariskan sebuah kebenaran ajaran-ajaran firman Tuhan kepada Timotius sejak dia masih kecil. Ya, jadi tidak hanya mereka itu melulu mengerjakan tugas sebagai orang tua hanya untuk merawat, membesarkan, menyekolahkan seperti itu, tetapi mereka itu tahu hal yang paling utama, yang paling penting yang harus mereka berikan, yang harus mereka taburkan kepada Timotius sebagai
cucu dan anak mereka adalah dengan menaburkan benih iman. Dan firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan Timotius. Ya, melalui ajaran-ajaran yang dia terima, melalui teladan hidup yang dia lihat dari ibu dan neneknya, ya, Timotius ini bertumbuh menjadi seorang yang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan imannya itu selalu bertumbuh. Dan pada akhirnya dia pun mau menyerahkan dirinya di dalam ladang pelayanan untuk memberitakan Injil. Nah, ini sesuatu hal yang dilihat oleh Rasul Paulus, dan betapa bahagianya ya ketika sebagai orang tua, sebagai nenek, ya, Lois dan Eunike ini mendengar ketika Rasul Paulus ini, ya bisa dibayangkan ketika membaca suratnya Rasul Paulus, katakanlah seperti itu, betapa bangganya dia, betapa bahagianya mereka karena mereka sudah melihat buah yang begitu indah, begitu luar biasa melalui kehidupan dari Timotius. Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui apa yang saya tulis melalui renungan hari ini berbicara tentang misionaris. Terkadang kita hanya memikirkan bahwa kalau seorang misionaris itu adalah seorang yang harus pergi jauh, meninggalkan ke kotanya, menuju ke tempat-tempat terpencil, lalu dengan demikian dia bisa memberitakan Injil, lalu bahkan bertaruh nyawa, maka dengan hal itu dia akan disebut sebagai seorang misionaris, katakanlah seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin pergi ke suatu daerah itu karena sebuah tugas atau diutus oleh gerejanya, sehingga demikian dia harus ditahbiskan dahulu, lalu dia bisa pergi untuk memberitakan Injil. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, kita tentu banyak sekali mengenal ya para misionaris-misionaris yang sudah pergi ke tempat yang jauh, lalu memberitakan Injil, ya, kemudian akhirnya mereka pun harus mengakhiri kehidupan mereka karena dibunuh atau karena dianiaya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita melihat pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang misionaris itu tidak perlu kita harus ditahbiskan terlebih dahulu, karena kita yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka secara otomatis bahwa di dalam kehidupan kita itu masing-masing terpanggil menjadi seorang misionaris. Ya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak perlu kita harus pergi ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena seperti Lois dan Eunike, kita pun bisa berbagi, menginjil kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita. Dan itu saya yakin dan percaya bahwa sesuatu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya kita para orang tua yang memiliki anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berpikir bahwa saya harus kerja keras, saya mengumpulkan uang yang begitu banyak dengan tujuan nanti itu akan saya wariskan kepada anak-anak saya. Mungkin kita berpikir warisan yang terbaik yang bisa saya berikan itu adalah harta. Ya, uang yang begitu banyak, kita berpikir itu akan membuat anak-anak kita itu bahagia. Nah, tetapi apakah artinya semuanya itu jika anak-anak kita itu tidak bertumbuh di dalam iman dan tidak mengenal akan Tuhan Yesus? Itu sama saja kita sedang menjerumuskan anak-anak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu pagi siang hari ini kita diingatkan ya bahwa kita harus mewariskan sesuatu yang paling berharga, paling bernilai untuk anak-anak kita. Ya, sebagai orang tua yang misionaris itu dia akan tahu hal yang terbaik yang akan bisa dia wariskan kepada anak-anak dan keluarganya. Ya, seorang yang misionaris atau orang tua yang misionaris itu akan terus mendorong, dia akan terus mengajar, mengarahkan anak-anaknya untuk dapat mengenal Tuhan, kemudian menaburkan benih iman sehingga anak-anak itu akan bertumbuh di dalam iman mereka, pengenalan mereka, dan pada akhirnya mereka pun akan hidup sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, mereka dimuridkan untuk bisa menjadi
seorang yang memuridkan orang lain, memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan itu adalah menjadi sebuah kebahagiaan yang begitu luar biasa bagi kita sebagai orang-orang percaya dan juga sekaligus sebagai orang tua ya bagi anak-anak dan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya merenungkan sesuatu hal ya secara pribadi di dalam kehidupan saya. Saya adalah seorang orang tua, kemudian saya juga mempunyai anak-anak ya. Hari ini pun saya diingatkan, kira-kira warisan seperti apa yang sudah dan akan saya berikan kepada anak-anak saya gitu ya. Sudahkah saya memberitakan Injil? Sudahkah hidup saya bisa menjadi teladan iman yang benar kepada anak-anak saya? Kemudian apakah saya sudah selama ini mendorong anak-anak saya untuk hidup mengenal Tuhan? Sudahkah hidup saya itu memiliki jiwa yang misionaris? Ya, sudahkah hidup saya itu menjalani panggilan hidup sebagai seorang misionaris di tengah-tengah keluarga dan lingkungan di mana saya ditempatkan dan di mana saya berada. Dan saya yakin dan percaya hari ini apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus tentu itu menjadi sesuatu yang rindu kita dengar gitu ya, nama kita disebut. Kita adalah orang-orang yang sudah meneladankan iman yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita. Dan kiranya apa yang bisa saya bagikan, saya sharingkan pada pagi hari ini bisa menjadi perenungan, bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua juga mendapatkan begitu banyak pengalaman tentang hal ini, bagaimana memiliki jiwa yang misionaris dan hidup menjalani kehidupan panggilan sebagai seorang misionaris dimanapun kita berada. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Samuel Yudi Susanto yang pagi hari ini sudah menyeringkan dari tulisan beliau yang diangkat itu misionaris bagi keluarga. Ini menarik sekali. Saya yakin percaya pagi hari ini pasti yang hadir dalam webinar pagi hari ini begitu banyak ingin berbagi ya pengalaman, juga perenungan yang tadi pagi kita renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu kami berkesempatan untuk Bapak Ibu boleh raise hand. Dan juga nanti jangan lupa juga Bapak Ibu bila ada ingin doakan, Anda bisa tulis dalam kolom chat ya, Anda tulis doa-doa ya biar nanti tim dari Renungan Harian akan mendoakan Bapak Ibu. Ya mari kita ambil waktu yang indah ini dari sharing dari Bapak Yudi ya, dan biarlah pagi hari ini saling melengkapi, saling memperkaya, bahkan menguatkan iman kita. Mari Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk Anda ingin berbagi pagi hari ini. Ya, ingin menyaringkan sesuatu apa yang Anda dapatkan tadi pagi saat Anda membaca renungan bahkan ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Anda langsung boleh tekan send. Oh, silakan Bapak Eko Eliarso. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Eko? Ya, iya. Silakan Pak Eko. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Mas Yudi Samuel Yudi Susanto. Ada dua hal. Yang pertama mengenai Mas Yudi dulu. Tulisan yang sungguh sangat indah, tulisan yang sangat indah, dan saya sangat bersyukur bisa membaca renungan pagi ini dari Mas Samuel. Itu yang pertama. Yang kedua, memang hari ini Hari Ibu Internasional dan Mas Samuel tadi sudah secara khusus menyebutkan dan mengarahkan soal itu. Tetapi saya yakin Mas Samuel tidak hanya ingin bicara tentang ibu, karena kemudian dia juga bicara tentang dirinya sendiri, tentang Mas Samuel. Artinya yang dia bicarakan sebetulnya bukan hanya tentang ibu atau nenek, tetapi tentang orang tua. Bahwa orang tua mempunyai peran seperti yang disebutkan oleh Pak Samuel tadi. Saya melihat bukan hanya bahwa itu dia harusnya memang menjadi misionaris, tetapi saya melihat bahwa kalau jadi bagus memang jadi misionaris. Persoalannya apakah memang selalu jadi bagus?
Jadi saya lalu ketika mendengar renungannya dikatakan, saya lalu merasa, duh, yang jelas orang tua itu punya peran yang sangat menentukan apakah itu akan mengarahkan anak-anak dan keluarga menuju yang baik atau sebaliknya akan membawa madu atau membawa racun. Dan sangat penting saya kira orang tua untuk menyadari soal ini, betapa penting perannya bagi pertumbuhan iman anak-anak. Saya ingat yang dikatakan oleh Dorothy Lonolte, dia bilang, children learn what they live with. Anak-anak belajar dari hidup yang dialaminya. Nah, pengalaman seperti apa yang diberikan oleh orang tua ini? Bisa dua kemungkinan, dan saya kira Pak Samuel tadi mengundang dan mengingatkan saya juga kita semua, jangan lupa pilih mengambil peran yang baik dan bukan yang sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Eko yang luar biasa yang pagi hari ini boleh menyeringkan arti peran dari orang tua buat anak kita ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga hadapan sesuatu pagi hari pasti perundang. Mari Bapak Ibu kami persilakan untuk Anda juga boleh bersharing. Silakan mungkin langsung raise hand ya. Silakan. Ya mari pagi hari kita berbagi. Ya mungkin dari ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini ya. Jangan percaya, mari. Ini suatu kehormatan ya. Peranan seorang ibu juga sangat penting. Ya, kamu silakan. Ya. Silakan. Ini juga ada Ibu Ivo, silakan Ibu. Dapat sesuatu Bu pagi hari ini Bu. Ya, silakan Ibu. Shalom pagi, Pak Yudi, Pak Samuel, dan semua Bapak Ibu sekalian. Nah, mendengar siang hari ini saya ingat tentang ibu saya ya. Jadi saya diingatkan ke ibu saya, dan itu persis seperti tadi yang di-sharingkan Pak Yudi. Ibu saya itu sangat misionaris ya. Kalau saya dengar cerita itu, wah itu mengena sekali. Ibu saya itu mendapatkan imannya dari neneknya. Jadi dia suka cerita kalau dia tuh udah Kristen dan dia setia, dia dapat iman dari neneknya juga. Dan waktu itu ibu saya menikah. Ibu saya berasal dari Madiun. Waktu dia masih kecil, waktu itu kan orang dulu ya, jadi dia masih sangat muda. Dia menikah ke Jakarta, masuk ke satu keluarga yang belum Kristen. Jadi waktu itu keluarga papa dan nenek saya yang dari pihak papa itu belum kenal Tuhan, masih kuat dengan keyakinannya yang lama. Dan waktu masuk ibu saya tidak diperbolehkan ibadah. Nah, tapi waktu itu secara sembunyi-sembunyi ibu saya cari gereja dan dia tetap ibadah. Nah, waktu punya anak, anaknya nggak boleh diajak ke gereja. Ibu saya selalu cerita, jadi anaknya semua nggak boleh diajak sekolah minggu, nggak boleh diajak ke gereja. Dilarang oleh nenek saya dari keluarga papa yang masih berkeyakinan lain. Dan jadi mama saya aja sendiri yang ke gereja. Sampai satu kali, ini satu kesaksian, kakak saya, jadi saya anak kelima, waktu itu anaknya baru 4. Jadi saya diceritakan kakak saya yang keempat itu sakit di tengah malam, waktu itu masih kecil, kejang dan step. Dalam keadaan yang sangat menakutkan, akhirnya mama saya membangunkan anaknya yang 3 lagi. Jadi anak saya yang step itu yang keempat, jadi anak pertama dibangunkan, ayo kita berdoa, malam kita berdoa buat adik kamu. Akhirnya mereka berempat berdoa, dan mujizat Tuhan, akhirnya kakak saya sembuh. Waktu malam itu didoakan dan saya harus bisa sembuh. Nah, sejak saat itu mama saya meminta kepada mertuanya, nenek saya, anak-anak harus dibawa ke gereja. Waktu itu masih ditentang ya oleh nenek saya, nggak boleh. Akhirnya mama saya bilang, apakah nenek saya berani bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya kalau sampai terjadi apa-apa lagi. Akhirnya nenek saya takut juga, mungkin lihat malam itu kondisi sudah, akhirnya boleh. Jadi sejak itu anak-anak diajak sekolah minggu, dan ibu saya sangat mendidik anak-anak untuk setia, untuk ibadah, itu sangat luar biasa. Dan akhirnya kita semua ke gereja, tapi papa saya belum. Akhirnya kita doakan anak-anak, dan ibu saya mendoakan papa saya
37 tahun. Jadi mama saya selalu berkata, saya mendoakan suaminya 37 tahun, akhirnya papa percaya Tuhan juga. Itu luar biasa, sampai akhirnya papa saya yang dari kebiasaan yang lama, dari keluarga yang masih sangat bisa percaya, itu benar-benar luar biasa, dan papa saya sangat setia sampai akhir hidupnya, sangat setia. Dan mama saya selalu mengatakan cuma satu kerinduannya, cuma satu, selalu ngomong ke semua orang, cuma satu, apa? Supaya anak, menantu, cucu semua melayani Tuhan, cuma itu. Dan puji Tuhan, sekarang anak mama semua 9 melayani Tuhan, semua membantunya, bahkan cucunya semua melayani Tuhan. Dan mama saya bahkan jadi pendeta, hamba Tuhan, buka ibadah di rumah. Sekarang mama saya udah Tuhan panggil, adik saya yang menggantikan sebagai hamba Tuhan. Jadi betul, adik saya pendeta, kakak saya pendeta, dan suami saya pendeta juga. Dan benar-benar Tuhan itu. Dan kita semua, puji Tuhan, sekarang semua melayani Tuhan. Itu sharing saya sangat memberkati, benar pas di hari ini saya jadi ingat ibu saya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Iva, yang luar biasa sharingnya, menjadi berkat buat kita pagi hari ini, di mana yang luar biasa tangan Tuhan bekerja, ya, satu keluarga boleh bersama-sama melayani Tuhan, itu indah sekali. Ya, silakan, mungkin ada Bapak Ibu ingin berbagi, silakan resen, Bapak Ibu, ya, mungkin kaum Bapak juga ada di sini, silakan ingin berbagi, ya, Pak. Silakan ya Pak Mara, silakan Pak Mara. Ya, pagi Pak, silakan Pak Mara. Ya, terima kasih untuk Mas Judi. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini memang mengingatkan saya untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua gitu ya. Jadi kalau saya bukan orang yang punya pendidikan rohani, jadi maksudnya teologi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung mau mulai dari mana, bagaimana gitu ya. Cuman mengikutin aja semuanya. Jadi ya saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama buku ini, Family Discipleship gitu ya. Jadi saya belum sempat selesai menulisnya, tapi buku ini cukup menguatkan saya untuk benar-benar mengambil peran untuk istilahnya harta yang paling berharga buat anak-anak kita, warisan paling berharga buat anak-anak kita adalah kerajaan surga. Jadi buat apa kita cari segala sesuatu yang lain, mewariskan yang lain, tapi kalau kita nggak mewariskan kerajaan surga kepada mereka gitu ya. Walaupun itu warisan dari Tuhan, tapi kan Tuhan titipkan mereka pada kita, dan ya kadang berpikir untuk menjamah orang lain dan segala macam, tetapi selama ini justru malah orang-orang yang terdekat, keluarga kita, anak-anak kita, justru malah terabaikan gitu ya. Jadi buku ini cukup menarik, cukup detail, dan ya menyemangati saya untuk bisa melakukan banyak hal sebenarnya untuk melakukan penginjilan, pemuridan buat keluarga. Jadi mari sama-sama kita bersemangat sebagai orang tua untuk memuridkan dan memenangkan keluarga kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mara yang sudah berbagi pagi hari ini, terutama bukunya ya, Family Discipleship ya. Nah, itu sangat memberkati ya. Mungkin Bapak Ibu kalau rindu ingin bersama-sama bisa membaca buku itu ya. Dan mungkin Pak Mara boleh angkat sekali lagi Pak Mara bukunya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu silakan ya. Jadi supaya kita diperkaya lagi ya akan apa yang kita renungkan tadi pagi hari ini, dan dilengkapi oleh buku ini, sama-sama kita baca dan kita akan percaya banyak hal yang Tuhan ingin berbicara dalam setiap kita masing-masing keluarga pagi hari. Terima kasih Pak Mara. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu ya pagi hari ini ya, seperti saya lihat Pak Yosafat Agung ya seperti sudah mulai yang berbicara, ini kelihatan sekali. Silakan Pak Yosafat, silakan Pak. Iya ya, kalau terkait dengan mendidik anak saya belum berani bicara ya karena anak saya masih kecil gitu ya. Hanya ya emang satu sisi ya oke, saya coba juga cara-cara klasik yang bagaimana menceritakan Alkitab setiap malam begitu ya. Dan emang ya nggak tahu gimana anak saya, mungkin ya karena sering juga nonton televisi yang isinya khotbah, jadi kadang-kadang dia juga hobinya tiap hari ya bergaya khotbah begitu kan. Tapi ya tetap saya harus tetap membekali dengan inian
ya tentunya dengan ajaran dan juga dengan kisah yang benar gitu ya. Jadi tapi memang juga pergumulan juga bagaimana itu bisa menyatu dengan juga kehidupan saya gitu kan. Ya, jangan sampai nanti saya memberitakan Injil yang berbicara tentang anugerah, tapi selain saya juga harus mengaku bahwa ya dalam mendidik anak ya kadang bawaan masih sering marah-marah juga gitu kan ya. Ini kan nanti anak di satu sisi mendengar tentang anugerah, tapi di sisi lain juga taunya ya seperti suasana Taurat, dan ini kan bisa nanti dia juga akan mungkin secara di sini bisa terima, tapi hatinya akan sulit gitu kan. Ya, saya kira ini tantangan pergumulan juga, tapi ya mungkin ya mohon dukungan doanya juga, dan ya supaya juga ya bisa jangan sampai sering khotbah keluar tapi khotbah banyak orang tapi ternyata gagal mendidik anak sendiri begitu kan. Ya itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Yosafat ya. Dan kita semua di sini para orang tua, kita belajar semua bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan kita akan percaya di saat kita ada keinginan, kerinduan, Tuhan pasti memampukan kita. Ya, baik, silakan. Mungkin ada berbagi Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, silakan Anda resen. Ya, ambil kesempatan yang indah ini. Ya, mari para ibu-ibu yang di sini atau para wanita. Ya, atau mungkin silakan Bu Wiwi mau berbagi. Bu Wiwi, silakan Bu mau berbagi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sungguh menarik topik pagi hari ini ya, misalnya dari keluarga. Awalnya dulu kalau kita mengenal kata misioner itu bayangan kita seorang penginjil, seorang pendeta gitu ya, ke mana-mana mendakwahkan Injil ke seluruh dunia. Tapi pagi hari ini kita boleh ditegaskan kembali bahwa setiap kita bisa menjadi misionaris bagi keluarga kita masing-masing. Jadi katakan para ibu-ibu ya, pasti ya kita para ibu-ibu bisa menjadi misionaris bagi anak-anak kita gitu ya. Saya sungguh bersyukur kalau ya saya sih awalnya bukan dari keluarga Kristen ya, tapi justru dari orang tua saya tuh menyekolahkan anaknya semua di Yayasan Bokri ya. Jadi kita dididik secara Kristiani, jadi justru kita anak-anaknya yang bisa membawa orang tua kita tuh datang kepada Tuhan ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Dan ini terinspirasi terus dalam diri saya bahwa bagaimana saya bisa menjadi seorang misionaris bagi anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu gitu ya. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil kepada mereka yang masih kecil untuk mereka boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dini. Dan saya bersyukur juga anak saya sejak kecil, sejak masih dalam kandungan pun saya masih bisa melayani ke sekolah minggu. Jadi saya bisa membawa anak saya ke sekolah minggu sampai dia ada sekolah, terus tetap bahkan bersyukur sampai SMP pun saya melihat bagaimana jiwa pelayanan yang saya miliki itu ada dalam diri anak saya ya. Dia di SMP Bogor itu ada di luar jam sekolah, Bu saya mau ke sekolah ada PA di ini. Oh ya, dia seneng ya, dia bisa menikmati, enjoy, bisa bersama-sama dengan teman-temannya ikut persekutuan di sekolah gitu ya. Dan ini bagi kita masing-masing para ibu juga mesti punya suatu misi yang indah, bahwa setiap anak-anak kita tuh kita menginginkan dia juga punya jiwa pelayanan, dia punya suatu kerinduan yang dari sejak kecil, bagaimana kita bisa mengenalkan Yesus sebagai juru selamatnya, bahkan sampai nanti dewasanya dia menikmati dunia pelayanannya gitu ya. Dan ini sungguh pagi hari ini penulisnya ya Pak Yudi juga boleh menginspirasikan bagaimana bagi setiap kita masing-masing bisa menjadi misionaris bagi setiap keluarga kita masing-masing. Bella, renungan pagi hari ini benar-benar menguatkan bagi setiap kita untuk kita bagaimana kita ambil bagian dalam misionaris bagi keluarga kita, dan nantinya kita melihat bagi anak-anak kita untuk dewasanya kita juga melihat bagaimana juga dia juga mencintai akan dunia pelayanan. Jadi ini saya sungguh diberkati dan boleh mengingatkan saya kembali bagaimana saya bersama seluruh keluarga bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jiwa saya juga mencintai dunia anak-anak sampai saat ini pun gitu ya, masih terkecimpung dalam dunia pelayanan sekolah minggu gitu ya. Tapi bersyukur juga anak saya juga boleh memiliki jiwa yang saya miliki ini. Jadi bagaimana pentingnya ibu-ibu menjadi misionaris bagi keluarga kita masing-masing. Nah inilah apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kita menjadi para misionaris bagi keluarga kita. Itu aja Pak Soni. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi yang sharing pagi hari ini juga memberkati kita pagi hari ini. Ya, bagaimana dengan para pria yang pagi hari ini juga yang menyaringkan, kami persilakan. Atau mungkin ada Bapak Anton Yuwono yang berbagi pagi hari ini. Ya, silakan Pak Anton. Ya. Oke, terima kasih Pak Soni.
Ya, dari renungan yang Pak Yudi bawakan ini diingatkan kembali ya bahwa sebagai orang tua ya, kalau kita sudah sebagai orang tua ternyata beban kita itu tanggung jawab kita adalah membawa anak kita ke dalam iman ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingat ketika waktu melamar istri saya, gitu ya, calon istri saya. Itu waktu itu calon mertua cuma bilang, ya kalau saya cuma pesan, kalau kamu nanti sama anak saya, tolong kamu mewariskan, kalian berdua mewariskan iman kepada anak-anak kalian, kepada cucu-cucu saya, supaya cucu-cucu saya mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan, ya, itu cuma pesan saya, cuma itu aja. Gitu ya. Nah, saya ingat itu ya ketika baca firman ini, sharing Pak Yudi dan juga sharing kawan-kawan yang lain gitu, rekan-rekan yang lain, saya ingat pesan calon mertua dulu ketika melamar istri saya, itu cuma dikasih pesan itu ya. Saya tidak membutuhkan warisan materi, uang dan sebagainya, kekayaan, jabatan, tetapi pesan saya, wariskanlah iman kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucuku, untuk terus beriman kepada Yesus Kristus. Itu, terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih sharingnya Pak Anton. Ya, jadi pesan yang luar biasa dan ini tetap kita jaga bersama ya. Dan saya kan percaya ini pesan juga buat kita semuanya ya. Kita akan mewariskan anak kita, yaitu kerajaan Allah ya. Baik. Nah, kita akan bersama pagi hari ini kita mendengar juga dari jauh dari Amerika Pak Pendeta Santo. Ya, ini seorang hamba Tuhan, gembala, ya juga mempunyai putri-putri yang luar biasa ya. Kita juga ingin mendengar sharing dari beliau. Ya, silakan Pak Pendeta Santo. Ya. Halo. Ya, silakan. Sudah Pak. Sudah Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, sudah tadi saya. Saudara, dalam catatan sejarah kekristenan sangat penting sekali untuk kita pikirkan bahwa kota Efesus adalah kota tempat di mana perpustakaan terlengkap Injil atau Perjanjian Baru, di mana surat-surat rasul-rasul itu bukan cuma Paulus saja itu disimpan. Padahal kota Efesus itu terkenal sebagai kota penyembahan berhala. Tetapi justru kota Efesus mencatat bahwa uskup pertama itu adalah Timotius. Luar biasa ya. Uskup pertama kota Efesus adalah Timotius, anak didiknya Paulus, yaitu ya betul anak rohani, tetapi Paulus itu tinggal memperlengkapi, tapi yang meletakkan dasar iman, pendidikan untuk cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan sebagainya itu dari neneknya Lois ke ibunya Eunike dan kepada Timotius di zaman awal-awal di mana kekristenan masih sangat dimusuhi. Nah, itu luar biasa. Dan dicatat juga bahwa Timotius juga akhirnya mengakhiri hidupnya sebagai martir karena mempertahankan imannya di kota Efesus. Itu catatan yang penting buat kita. Juga saudara-saudara, saya melihat bahwa ya iman itu memang paling bagus itu bertumbuh dalam keluarga. Kalau dalam dalam persiapan pernikahan sebagai pendeta saya memberikan kateksasi pranikah, ataupun di gereja saya itu kalau orang tua menyerahkan anak, karena di gereja saya di Amerika tidak membaptis anak-anak, tapi baptis dewasa gitu. Terus dulu ketika saya menjadi pendeta di Indonesia, saya melayani baptis anak, maka sebelum baptisan itu orang tua sudah kita persiapkan.
Thank you. Ya, orang tua sudah saya persiapkan. Apa sih bekal yang kita berikan pada anak kita? Gitu. Orang tua tuh biasanya seperti kebakaran kalau anaknya sudah gede, sudah bisa menentukan sendiri gitu. Waduh, kalau dia itu entah memilih teman hidup yang tidak seiman, atau dia meninggalkan gereja supaya dia bisa mendapat pekerjaan atau mendapat teman hidup. Orang tua banyak kebakaran jenggot, baru ribut. Ya, yang lalu saya juga mendampingi ada keluarga yang mengalami itu, yang pihak keluarga yang sangat kuat di dalam kepercayaannya, sedangkan orang tua dari pihak famili saya ini juga orang yang pelayanan juga sangat kuat. Dia bingung, gimana ya? Aku ya malu, aku giat melayani tapi anakku dewi, katanya. Cinta dengan orang yang tidak seiman, bahkan sudah pacaran tuh lama sekali, katanya begitu. Kalau saya larang terus, dia hold terus, umurnya sudah cukup matang, tapi tetap nggak mau ganti pacar, katanya begitu. Ya saya cuma ketawa aja. Ya saya tidak mau membahas masalah pacaran, tapi saya ingat pesan saya begini. Apa sih yang mau kita wariskan pada anak-anak kita? Gitu. Atau bukan cuma warisan. Orang tua itu seringkali kita bisa apa enggak ya secara 24 jam itu memantau anak kita. Anak kita sedang apa? Apalagi sekarang ini, media sosial tuh menguasai dunia gitu. Kita kan enggak bisa ndolopi anak kita terus 24 jam, dia ini sedang apa ya? Sedang buka situs apa saja gitu. Enggak bisa kan? Apalagi kalau anak kita itu sudah waktunya misalkan kuliah, dia pergi ke luar kota, dia pindah ke kota lain, dapat universitas gitu. Jangan di situ kita mulai khawatir, waduh nanti gimana, pergaulannya gimana, nanti dia itu kosnya sama siapa, hidupnya bener apa enggak. Ya udah lambat, saudara. Gitu. Tapi kalau kita membekali sejak anak-anak itu sudah dibekali firman, kebenaran, takut akan Tuhan, prinsip-prinsip yang benar, udah lepas saja ke sana kemari. Gitu. Anak kita tidak akan lagi menyimpang begitu. Ya kalau dia dapat pacar yang tidak seiman, yakinlah bahwa Tuhan juga akan memakai dia. Kita ya rindunya anak kita itu dapat pacar yang seiman, supaya awal membangun hidup rumah tangganya nanti itu kuat fondasinya, kan gitu ya. Tetapi kadang-kadang yang namanya jatuh cinta itu memang repot sekali begitu. Nah, orang tua kalau sudah menanamkan didik iman yang benar, yang kuat, yakinlah bahwa firman Tuhan yang sudah kita taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, itu saja sih, sehingga saya melihat dalam diri Timotius misalkan begitu. Timotius memang tidak jelas bapaknya siapa ya. Katanya ada yang mengatakan ini kawin campur gitu. Mungkin bapaknya orang Yahudi, yang jelas neneknya dan ibunya itu kan Yunani, itu nama Eunike begitu. Mungkin mereka ini orang-orang Kristen pertama ini, hasil dari buah penginjilan Rasul Paulus atau Rasul yang lain. Tapi begitu hebatnya mereka menanamkan kebenaran iman itu sampai pada anaknya pada cucunya, ya begitu luar biasa. Dan bukan cuma itu, Timotius yang digembleng oleh ibunya mewarisi pengetahuan iman dan hidup iman ibunya itu menjadi orang dipakai Tuhan luar biasa. Begitu. Misionaris yang bagus itu dimulai dari misionari di Roma, menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan,
Begitu. Wah, itu kalau diutus jadi misionari kemana saja, begitu. Ya, ke pelosok-pelosok maupun ke kota gede. Itu kuat fondasinya. Ya, selamat. Kita terus mempunyai jiwa yang misioner. Bukan jiwa misionaris ya, jiwa yang misioner. Supaya kita bisa menjadi orang misionaris gitu. Kita bisa menjadi misionaris di rumah tangga, di tempat kita kerja. Tapi jiwa kita tuh harus misioner, harus orang yang selalu kepengen dipakai Tuhan, itu misioner. Ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Santo yang sudah sudah malam di sana, pagi di sini, yang sudah menyaringkan, ya, juga memberkati kita semuanya, dan kita akan percaya kita semua adalah orang-orang misioner, ya, misionaris dipakai Tuhan, bersemangat, ya. Mari, apalagi di artikel ini sangat indah sekali, ya, penulis mengatakan dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang misionaris, orang-orang yang berjiwa misi untuk hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus dalam perilaku kita, dan mengerjakan apapun yang menjadi tugas kita, dan memastikan setiap orang terberkati melalui kehidupan kita. Ya, sebelum kita keluar, mari kita di dalam dan keluarga kita, kita percaya kita akan terpancarkan, dan banyak orang juga yang luar diberkati. Ya, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, dan ini sungguh berkat kita semuanya. Tapi waktu yang sudah untuk mengusudahi semuanya, ya. Kalau kita terus sharing ini kayak indah sekali, kita nggak akan habis-habisnya. Begitu banyak yang Tuhan berikan kehidupan kita yang menyaringkan. Tapi karena waktu, dan kita akan mengakhiri pada acara 1 jam bersama renungan harian pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih buat sharing Bapak Ibu semuanya, juga untuk doa-doa yang sudah masuk di kami, nanti kami akan mendoakan. Ya, kita akan masuk dalam acara berikutnya, itu doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Ibu Dwiana. Ya, mari siapkan hati kita akan bersama-sama dalam doa syafaat yang akan dipimpin Ibu Dwiana, nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Ya, mari siapkan hati kita. Silakan Ibu Dwiana. Terima kasih Pak Sony. Mari saudara-saudara kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pagi ini Tuhan boleh ingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami mempunyai jiwa misioner, ya Tuhan. Dan kami dapat mewariskan iman kami kepada keluarga kami, anak kami, sanak saudara kami, ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami terus mohon bimbingan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan jadikan kami dapat menjadi contoh, dan juga di dalam kehidupan kami, orang boleh melihat dan hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya Engkau yang boleh terus dipandang, dan hanya padamu kami berpaut, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami secara khusus juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengatur jalannya pemerintahan, ya Tuhan. Baik dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dan semuanya Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan boleh Tuhan sertai, jagai, dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami terus juga mau berdoa untuk pemerintah di dalam mengatasi berbagai macam hal, terutama untuk adanya COVID ini, ya Tuhan. Kiranya terus Kau berikan hikmat kebijaksanaan, dan kami bersyukur boleh mereda, dan Tuhan, kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara 1 jam bersama RH ini, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat
tim dari redaksi renungan harian ya Tuhan, kiranya Engkau pakai supaya melalui 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan dapat menjadikan berkat buat kami semua yang bergabung dan menjadikan kami lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan, mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk kakak dari Ibu Ive ya Tuhan, Ibu Jesselyn Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu apa yang saat ini Ibu Jesselyn rasakan. Mungkin ada hal yang kurang kesehatannya Tuhan, terutama di payudara. Dan siang nanti Tuhan, Ibu Jesselyn akan membaca hasil USG dan mamo. Oh Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan melalui perantaraan dokter dan obat-obatan yang diminum Tuhan, boleh membuat kesembuhan dan hasilnya bagus Tuhan. Hasil dari USG dan mamo ini boleh bagus dan semua kesehatan dan kekuatan dari Engkau ya Tuhan untuk Ibu Jesselyn. Terus kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan. Kami juga mau mohon kekuatan dan kesehatan dari Tuhan ya Tuhan. Untuk terutama kondisi saat-saat ini Tuhan, kami terus hanya berharap kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menutup bungkus kami dengan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dan sanak keluarga kami semua boleh kedapatan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk Pak Yosafat ya Tuhan, yang tulisannya boleh masuk di dalam jurnal ilmiah ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, dan terus Tuhan Engkau pakai Pak Yosafat lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini jika Pak Yosafat masih bergumul untuk tesisnya Tuhan, kiranya Tuhan berikan pencerahan sehingga tesisnya boleh dikerjakannya dengan lancar, dan semua ini juga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kenakan pujian, bersyukur pada Tuhan buat hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian ini yang kita bersama-sama kita kenaikan. Kita kena percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah habis-habisnya dan selalu melindungi kita semuanya. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur pada Tuhan, acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan pagi hari ini dengan lancar, dan kita yakin dan percaya semua diberkati dan saling memberkati. Terima kasih buat Bapak Samuel Yudi Susanto yang pagi hari ini sudah menyampaikan perenungannya pagi hari ini yang kita boleh bersama-sama menyimak dan terus memberkati. Juga terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara webinar pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan Anda, dan kami dari Yayasan Pelayanan Gloria di Renungan Harian bersama redaksi mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di acara yang sama, itu 1 jam bersama Renungan Harian di minggu mendatang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.